I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik, Pak. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita belajar tentang apa? Nggak tahu sih. Kemarin kita sudah mempelajari energi free. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi selanjutnya itu energi sekunder. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu apa itu energi sekunder? Nah, di pembelajaran kita hari ini kita mempunyai 7 pembelajaran. Pertama itu menjelaskan definisi dari energi sekunder itu sendiri. Yang pertama itu ada pengertian energi sekunder. Nah, jadi energi sekunder ini anak-anak merupakan hasil konversi dari energi primer. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari energi primer itu apa. Energi primer itu merupakan dari alam. Contohnya itu kayak batu bara, minyak bumi, air, angin, dan sebagainya kan. Nah, kalau energi sekunder ini merupakan hasil konversi yang mudah diproses oleh manusia melalui proses fisika atau kimia. Yang dimana contohnya itu ada listrik. Nah, listrik yang kita gunakan sehari-hari kayak lampu. Nah, lampu itu merupakan energi sekunder yang awalnya dari energi primer. Contoh energi primer itu air. Nah, air ini diproses oleh manusia kayak PLTU itu kan. Nah, sampai jadi energi listrik. Kemudian hiduplah lampu. Nah, itu anak-anak sudah paham semuanya? Siapa namanya ini senior? Coba sebutkan apa itu jelaskan pengertian energi sekunder itu apa? Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Hasil konversi dari energi primer. Contohnya seperti air itu energi primer, kemudian konversi menjadi listrik. listrik itu merupakan energi Sekunder. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya banyak ya, kayak bensin itu hasil olahan minyak bumi yang kita gunakan sehari-hari. Kayak kita pergi dari sini naik kendaraan, kita membutuhkan bensin. Yang mana bensin itu energi yang bisa membuat kendaraan itu berjalan. Selanjutnya, apa sih beda energi primer dan energi sekunder? Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu bedanya apa?
bedanya itu gampang sekali ya. Nah, perbedaan. Energi primer itu tadi apa aja? Air. Dari alam kan? Ya. Energi primer itu energi yang nggak bisa habis. Nah, nggak bisa dihabiskan oleh manusia. Kayak contohnya air. Ada yang nguras air laut pernah habis? Nggak kan? Nah, contohnya itu kayak air. Nah, air minyak bumi. Batu bara. Nah ini jadi tak juga, tak terbatas. Energi tidak terbatas. Kemudian apa sih bedanya dengan energi sekunder? Kalau energi sekunder itu hasil energi primer yang mudah diolah oleh manusia melalui proses fisika atau kimia. Contohnya itu kayak air yang berubah menjadi listrik, kemudian minyak bumi menjadi energi bensin, kemudian batu bara menjadi apa? Bahan bakar. Tahu batu bara menjadi apa? Bahan bakar. Batu bara menjadi baterai. Itu bedanya. Kemudian selanjutnya itu ada dampak dari penggunaan energi sekunder. Setiap energi primer itu ada dampaknya. Apa sih dampak dari penggunaan energi sekunder itu sendiri? Kayak energi sekunder ini kan yang pertama dampak penggunaan energi sekunder dari segi positifnya. Apa itu efisien? Ada yang tahu efisien itu apa? Lebih praktis ya. Kayak kita sekarang kan pakai bensin. Nah, pakai bensin. Kalau dulu kan kita naik sepeda, energi kita menggunakan tenaga. Sekarang udah teknologi udah canggih, kita bisa mengolah energi primer menjadi energi sekunder sehingga kita mempermudah teknologi ke zaman sekarang. Bisa kita imbangi teknologi sekarang dengan dulu. Habis itu listrik, itu lampu. Kalau segi negatifnya itu ada segi negatifnya itu bisa menyebabkan polusi jika produksi kotor. Nah, contohnya apa? Misalnya Venezuela
kan kita udah pakai ini energi skuter, dia efisien, praktis, habis itu mudah digunakan. Itu dampak positifnya. Kalau ada dampak positif, harus ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Ya bensin kan kita pakai kendaraan. Nah, kendaraan itu kalau udah lama itu kan kerasa, nah, menyebabkan polusi. Nah, kalau udah pernah nggak kalian lihat tanda-tanda astra yang kampung itu mulai nasab? Pernah. Itu kan mulai nasab tuh kan, banyak mulai nasab. Nah, itu salah satu dampak negatif dari energi skuter itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada proses konversi energi primer dari energi sekunder. Dan kalau Bapak jelaskan tadi, prosesnya itu yang pertama itu energi primer batu bara yang kita ambil dari bawah dari hasil bumi. Proses konversinya itu dibakar di PLTU, kemudian menghasilkan uap, terus menghasilkan turbin dan menjadi energi listrik. Habis itu yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi disuling terlebih dahulu, dikilang minyak, terus difraksinasi, jadilah bensin, solar dan LPG. Nah, habis itu ada gas alam. Gas alam itu pertama itu dikompresi dulu dan dicairkan, habis itu baru jadi LNG atau kita kenal dengan liquefied natural gas. Ada tenaga air, dan terakhir itu ada tenaga surya yang kemudian diserap panel surya konversi fotovoltaik menjadi PLTS. Yang kita lihat sekarang apa ini namanya? Ini yang menyerap energi surya, panel surya. Surya. Nah, itu merupakan energi sekunder terbarukan. Nah, udah nggak lagi diproses lagi, langsung diserap cahaya tenaga surya, kemudian jadi energi listrik yang menghasilkan kemudian menjadi energi yang menghasilkan listrik. Udah bisa hidup lampu, udah bisa nyalain HP, udah bisa ngetes HP, dan lain sebagainya. Kemudian itu selanjutnya manfaat energi sekunder. Manfaat energi sekunder itu ya kayak yang Bapak bilang sebelumnya, manfaatnya kayak tadi batu bara kan menghasilkan energi listrik yang bisa menyalakan lampu, elektronik, komunikasi lainnya. Nah, kalau nggak ada energi sekunder ini mungkin kita belum bisa merasakan terangnya lampu. Kemudian ada minyak bumi yang dikonversi, disuling dari kilang minyak, kemudian divaksinasi menjadi bensin dan solar. Nah, misalnya kita sekarang sudah bisa mengendarai kendaraan itu dengan cepat. Misalnya dulu kita pakai sepeda, nggak ada energi sekunder, masih energi primer, masih belum bisa diolah oleh manusia. Dan sekarang sudah bisa diolah manusia menjadi energi sekunder, yang yaitu bensin. Kemudian hidrogen potensi sebagai bahan bakar masa depan. Selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam mendukung energi terbarukan. Peran masyarakat dalam mendukung energi terbarukan itu kita semua memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti memilih produk rumah tangga hemat energi, menggunakan energi surya di rumah,
mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan. Dari slide ini coba siapa namanya? Tasya. Nah, Tasya, coba apa sih yang Tasya tangkap dari slide energi terbarukan ini yang udah Bapak jelaskan tadi, dari energi primer, sekunder, dampaknya, manfaatnya, penggunaannya. Yang maksud Bapak di sini, ini kita udah ada energi sekunder kan, udah ada energi sekunder. Terus apa yang kita terapkan supaya energi itu bisa kita maksimalkan dengan efisien lagi? Kayak itu Pak, milih produk rumah tangga yang hemat energi. Contohnya, Misalnya kita beli kulkas, atau kalau misalnya kita ada produk rumah tangga di rumah tuh, kalau memang nggak digunakan ya udah dimatikan supaya energinya tuh nggak habis, supaya kalau misalnya kita nanti bayar listrik tuh nggak melunjak. tuh. Kemudian yang kedua, menggunakan energi surya di rumah. Contohnya di sini apa? Contohnya kayak yang Bapak jelasin tadi, pakai panel surya, jadi dapat mengurangi penggunaan energi listrik juga karena energinya langsung dari surya, dari matahari itu sendiri. Ya, nggak kayak kita bayar lagi listrik PPLN kan. Nah, terakhir, mendukung kebijakan pemerintah yang pro lingkungan. Ini agak politik sedikit ya. Misalnya kayak Bapak Prabowo kita kan sudah memprogramkan panel surya itu berapa ribu tuh, Bapak lupa. Pokoknya itu kita harus dukung pemrograman pemerintah itu secara baik dan ikhlas lah. Kemudian kesimpulan, energi sekunder adalah kunci untuk masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Setiap langkah kecil kita ambil hari ini dapat berdampak besar di masa depan. Nah, ini kesimpulan yang Bapak buat. Coba Zuhaira, coba simpulkan yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan dan teman-teman. Coba simpulkan sedikit saja. Apa yang Zuhaira tangkap dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dan Bapak jelaskan tadi? Kalau menyimpulkan, fokus pada job saja. Apa yang kami tentang privasinya, kerja benar-benar. Jangan kurang. Kesimpulan tamat. Nah, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama tadi sudah Bapak jelaskan definisi energi sekunder. Coba Tasya, apa yang energi sekunder tadi? Energi sekunder adalah hasil konversi dari energi primer. Hasil konversi dari energi primer ke sekunder. Menjadi energi sekunder. Tepuk tangan dulu buat Tasya. Contoh konversi energi sekunder apa juga ada? Air. Data energi primernya air, kemudian Konversi menjadi listrik. energi sekunder, yaitu listrik. Kalau lainnya minyak bumi dikonversi menjadi bensin. tepuk tangan saudara. Kemudian manfaatnya Aulia, manfaat energi sekunder itu di kehidupan sehari-hari. Seperti air bisa menjadi listrik, habis itu seperti batu bara bisa menjadi baterai, dan minyak bumi bisa menjadi bensin. Udah betul dari bilang Aulia, tapi kurang tepat. Manfaat untuk manfaat energi sekunder untuk kehidupan sehari-hari itu energi sekunder itu lebih efisien, lebih praktis. Nah, kayak zaman dulu kan kita pakai kita jalan di gelap, ada lampu, ada listrik.
tetap masih pakai sepeda, masih jalan kaki. Nah sekarang dengan adanya energi skuter kita bisa mengendarai motor, yaitu bensin. Motor itu membutuhkan energi, yaitu bensin yang hasil konversinya dari minyak bumi. Kemudian dampak dari penggunaan energi skuter itu sendiri, dampak positifnya apa isinya? Dampak positifnya tadi ada yang efisien, yang lebih praktis, kemudian mempermudah kita untuk jalan-jalan ini, termasuk seperti kendaraan yang kita gunakan. Tangan buat bismillah. Habis itu Bapak jelaskan dampak. Coba jelaskan dampak negatifnya, Tasya. Dampak negatifnya tuh kayak polusi itu Pak. Kalau dari PLTU itu kan kalau udah terlalu lama nanti dia menyebabkan polusi yang bisa menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah situ tuh jadi kena dampaknya Pak. Gara-gara polusi Motor ya. ya. Lain lagi ada? Itu aja Pak. Kalau listrik, apa dampak negatif dari listrik? Ada yang tahu? Bapak kasih plus nih. Ada yang tahu dampak negatif dari energi listrik? Kalian ngerasa nggak kalian lewat jalan raya itu agak nggak enak pemandangan? Ada yang ngerasa? Tali-tali yang listrik tuh ngaruh nggak pemandangan? Ngaruh kan? Kayak di luar negeri kan udah mereka kan udah ditanam ya, kabel listriknya udah ditanam di bawah tanah. Kalau di Indonesia itu masih kabelnya udah ditanam. Kalau di Indonesia itu masih disangkut, kan merusak pemandangan, nggak enak dilihat. Nah, itu merupakan dampak negatif dari energi skuter itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak jelaskan untuk materi energi skuter pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang suhu dan kalor. I just had to let you know you're